Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah kembali, memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama, kita mau meninggikan, kita mau menyembah, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih dari satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati pengampunan-Mu. Amin, haleluya. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan, mempermuliakan, menyembah Allah yang hidup, yang hari ini hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin dan berkati ibadah kami. Pengurapan Allah menjadi bagian setiap kami, hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu. Kami yakin Kau ada dalam setiap ujian kami. Kami merasakan sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami menikmati kuasa yang daripada Tuhan di saat kami meninggikan nama Yesus. Roh Allah bekerja, Roh Allah melawat dan menjamah setiap kami. Kami buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau nyatakan bahwa Yesus kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh iman, nyanyikan dengan penuh percaya, Dia ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Nikmati keajaiban Yesus. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Lebih bersukacita di hadirat Tuhan. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Katakan dengan iman. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat dalam Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat dalam Yesus ajaib. Oh, tak berubah kasih-Nya. Amin. Hey. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi
bagiku. Haleluya. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmatnya tetap selamanya, rahmatnya tetap selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tetap tinggal berdiri, kita mau terus meninggikan dan mempermuliakan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sorakan haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kukul dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Dia besar, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, beri haleluya, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kukul dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamatkan. Mari kita lebih semangat lagi dalam Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan.
Silakan duduk kembali. Kor kaum pria memuji Tuhan. Puji Tuhan, biar dalam seluruh kehidupan kita hanya nama Yesus yang kita puji, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita jalankan korban persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan.
bersama-sama. Oh, bukan pada harta yang mana, bukan pada harta yang mana, sukacita itu berkumpul, haleluya, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah dalam setiap hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapi, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, haleluya, menangis di bawah kakimu. Ini kami umatmu datang kepadamu, ya Yesus, mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita yang mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, haleluya. Sampai akhir
Sampai pada akhirnya, sampai mahkota kehidupan itu menjadi milik kami seutuhnya. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, biar kita tetap setia sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Hendaklah engkau setia sampai mati dan mengaruniakan mahkota kehidupan. Haleluya. Kehidupanku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Lukas berdoa untuk firman, saya serahkan pada hamba Tuhan yang melayani. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur ya Tuhan kalau kami diberikan kesempatan boleh beribadah Tuhan. Diberikan kesehatan bagi setiap kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu, buat sukacita yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Aku percaya Tuhan setiap kami diberkati. Aku percaya setiap kami disembuhkan dari segala penyakit. Aku percaya Tuhan pulihkan dari segala apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bila pujian kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Biar Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu. Biar firman yang disampaikan mengubahkan setiap kami untuk minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan. Sehingga kami diperkuat, diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat datang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya membawakan firman. Dan sama-sama kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Allah. Pagi hari ini, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat ganjil,
Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Wahyu pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, kehilangan kasih yang semula. Kehilangan kasih yang semula. Kitab Wahyu tidak dapat dipelajari secara mati. Kenapa? Karena kitab Wahyu ini selalu berkembang. Kitab Wahyu ini selalu hidup. Misalnya saudara, kalau hari ini kita baca Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, kita menerima rema dari Tuhan atau kita menerima sesuatu dari Tuhan ini misalnya. Besoknya lagi kita baca lagi, kita mendapatkan hal yang lain. Makanya saya katakan akan selalu berkembang dan selalu hidup dan selalu berkuasa. Tahun dan tempat penulisan di Pulau Patmos, kitab Wahyu ini ditulis di Pulau Patmos sekitar tahun 96 Masehi. Ditulis di Pulau Patmos sekitar tahun 96 Masehi. Siapa penulisnya? Penulis dari kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Nah, sedikit pengetahuan pendahuluan dari saya, kitab Wahyu ini dibagi 3 bagian. Yang pertama saudara, kitab Wahyu ini dibagi 3 bagian. Yang pertama, hal-hal yang sudah nampak. Apa yang sudah nampak? Penglihatan tentang Yesus di tengah kaki dian. Coba saudara lihat ayat yang ke-12, pasalnya yang pertama. Wahyu 1 ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki
dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan Yesus di tengah-tengah kaki Dian. Itu bagian yang pertama dari kitab Wahyu. Bagian yang kedua, hal-hal yang sedang terjadi. Hal apa yang sedang terjadi, saudara? Yaitu 7 surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, pasal 2 dan pasalnya yang ketiga. Ini yang sedang terjadi. Ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Laodikia, ada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Dan bagian yang ketiga, Wahyu ini dibagi, bagian yang ketiga hal-hal yang akan terjadi. Hal apa yang akan terjadi nanti, saudara? Di pasal-pasal selanjutnya di situ ada 7 meterai dan pernyataannya. Sekarang belum terjadi. Sekarang belum dibukakan sama Tuhan. Ada 7 sangkakala di dalam kitab Wahyu. Ada 7 malaikat. Itu yang akan terjadi. Sekarang belum. Dan kejadian-kejadian hingga akhir kitab Wahyu. Sampai kejadian di sorga. Itu dijelaskan di kitab Wahyu yang belum terjadi. Nah, saudara, kita akan membahas hal yang kedua, hal-hal yang sedang terjadi sekarang dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sudah pernah terjadi pada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil dan sedang dialami oleh gereja Tuhan saat-saat ini. Kita melihat ada jemaat yang setia. Dalam 7 jemaat ini ada jemaat yang setia dipuji oleh Allah. Ada jemaat yang dicela oleh Allah karena dosa, karena kesalahan mereka. Yang pertama, saudara, kita akan pelajari bersama-sama jemaat di Efesus. Kita sudah baca ayat-ayatnya yang tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, pasal 2. Yang pertama, jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Bukan jemaat ini punya malaikat, bukan, saudara. Tetapi malaikat di sini kalau bahasa aslinya artinya pemimpin. Tuliskanlah kepada pemimpin jemaat yang ada di Efesus. Berikan surat ini, berikan pesan ini, berikan kabar ini, berikan kitab ini kepada pemimpin dan semua jemaat. Kota Efesus adalah kota yang terbesar di provinsi Asia pada zaman itu. Kota ini kota yang maju secara perdagangan, maju, saudara, yang terbesar di provinsi Asia pada zaman itu. Nah, gereja Efesus ini gereja yang didirikan dan dilayani oleh orang-orang yang hebat. Kenapa saya bilang hebat, saudara? Karena dilayani oleh Rasul Paulus. Kita sudah sering mendengar tentang Paulus. Paulus ini adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Rasul yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Diurapi sama Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 31 di situ menjelaskan bahwa 3 tahun lamanya Paulus melayani di Efesus. Siang dan malam dia mencucurkan air mata, dia mengajar firman Tuhan yang benar kepada jemaat Efesus. Ada juga sahabat dari Paulus, ada Priscilla dan Aquila. Mereka juga orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Kalau saudara juga bisa melihat
dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada Timotius juga. Timotius seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dia juga pernah melayani di Efesus. Tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang luar biasa sudah menaburkan benih firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi kenapa saudara, jemaat Efesus ini masih bisa meninggalkan kasih yang semula? Kenapa jemaat Efesus ini masih bisa kehilangan kasih yang semula? Apakah firman yang disampaikan salah? Apakah firman yang disampaikan melenceng? Apakah tidak benar? Bukan saudara. Firman Tuhan yang disampaikan adalah firman yang murni dari Allah. Paulus mengatakan 3 tahun lamanya aku melayani dengan mencucurkan air mata. Siang dan malam aku melayani dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan firman apa yang harus disampaikan. Supaya benih ini bisa bertumbuh. Itu benar-benar dari Tuhan. Tapi kok bisa mereka kehilangan kasih yang semula? Tokoh yang hebat yang diutus oleh Tuhan, yang menjadi pelajaran saudara, kita harus terus waspada. Amin. Kita harus terus berjaga-jaga. Bukan nanti pendeta yang wah hebat, terkenal, sekali ngomong hebat, sekali sampaikan firman, wah pokoknya kata-katanya bagus. Pendeta saya pendeta besar, pendeta yang terkenal. Bukan itu yang menjadi jaminan saya dan saudara tetap berada dalam kasih yang semula. Makanya jangan bandingkan, wah pendeta ini begini, aku enggak suka dengar kalau dia firman. Aku lebih suka yang kalau nonton di sini yang ini kalau ngomong, wah bagus, teologianya bagus. Jangan saudara. Kalau misalnya kita dengar firman dari pendeta ini, kita ambil firmannya. Kita dengar dari yang lain, kita ambil firmannya. Bukan orangnya yang kita banding-bandingkan. Jujur saudara, susah sekali saya buat khotbah ini. Sampai sakit kepala saya saudara. Saya ngomong ke suami saya, kok enggak kebuka-buka itu loh. Enggak nyambung-nyambung ini loh, ayat ke ayat. Harus dari mana ke mana. Sampai berapa kali saya ganti kertas saudara, tulis dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Saya enggak pinter ngomong, saya ngomong ke Tuhan. Soal bahasa Indonesia ini kadang masih belepotan. Nah, saya tinggal di Manado saudara. Sehari-hari bukan bahasa Indonesia, bahasa sana. Susah kalau ngomong terus bahasa Indonesia, harus dilatih. Saya ngomong ke Tuhan, dari mana ke mana harus saya tulis, bolak-balik saya sampai ganti-ganti. Yang ini, yang itu, saya ambil buku catatan saya waktu sekolah Alkitab di Cianjur. Baca, ambil Alkitab, saya lihat referensinya. Waduh, harus kemana Tuhan? Kok susah sih untuk menjelaskan secara sederhana. Dan ini yang saya dapatkan saudara. Tokoh-tokoh yang hebat, yang melayani tetapi jemaatnya masih bisa kehilangan kasih yang semula. Makanya harus waspada, harus berjaga-jaga. Bukan berdasarkan pendetanya, tetapi berdasarkan firman Allah. Kasih semula itu akan terus ada. Berdasarkan pribadi saya dan saudara, kita yang harus menjaga. Jangan salahkan yang lain. Kita, saya dan saudara yang harus terus menjaganya supaya selalu ada. Ayat yang kedua, bagian A. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu semuanya, amin. Tuhan tahu semua pekerjaan saya dan saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu.
Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa sembunyi-sembunyi di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan semua terbuka, semua jelas. Kita nggak bisa nutup-nutupin di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan saya dan saudara, pelayanan saya dan saudara, Tuhan tahu. Amin. Selanjutnya dikatakan, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu pekerjaan jemaat di Efesus, baik jeripaya mereka maupun ketekunan mereka. Ini menandakan bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang aktif. Jemaat yang semangatnya berapi-api di dalam Tuhan. Jemaat yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku tahu jeripayamu, aku tahu ketekunanmu. Kamu tekun. Kamu berjeripaya di dalam Tuhan. Kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah. Mungkin saya dan saudara melayani Tuhan kadang masih setengah-setengah. Kalau saya punya waktu, saya melayani Tuhan. Kalau saya bisa, baru saya melayani Tuhan. Kalau saya sempat, baru saya berdoa kepada Tuhan. Kalau saya gak terlalu sibuk, baru saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi jemaat Efesus ini berbeda. Mereka berjeripaya di dalam Tuhan. Mereka benar-benar bertekun di dalam Tuhan. Kalau terjemahan lama katakan, aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahan dan sabarmu. Sabar sekali jemaat ini. Tuhan tahu kelelahan mereka. Lelah ngapain saudara? Melayani Tuhan sampai badan mereka, fisik mereka terasa lelah, terasa capek. Karena sepenuhnya mereka berikan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak setengah-setengah. Sampai lelah. Lelah bukan berarti mereka bosan kepada Tuhan. Badan mereka ini capek. Mereka enggak hiraukan. Yang penting hati Tuhan senang. Mereka tetap sabar. Dan Tuhan tahu semuanya itu. Yang bagian B dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka tidak mau kompromi, saudara. Sekalipun kota Efesus adalah kota yang makmur, kota yang berkembang, kota yang besar, ada kejahatan-kejahatan yang terjadi, mereka nggak mau ikut-ikutan, nggak mau gabung, nggak mau kompromi dengan orang-orang yang demikian. Mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. Dan dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ternyata saudara, jemaat Efesus ini memiliki karunia dari Allah. Mereka bisa membedakan mana rasul Kristus, mana nabi palsu. Setiap jemaat memiliki karunia dari Allah. Amin. Kita lihat jemaat ini hebat saudara. Dilayani toko-toko yang besar. Mereka sabar, mereka aktif melayani Tuhan. Bahkan mereka bisa membedakan ini rasul dari Kristus.
Ini nabi palsu, ajarannya nggak benar. Sekalipun bahasanya bagus, sekalipun diiming-imingi hal-hal yang enak mungkin, tetapi mereka nggak terpengaruh, saudara. Mereka mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ada jemaat-jemaat yang Tuhan berikan karunia-karunia seperti itu. Makanya kalau melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ada jemaat-jemaat yang Tuhan berikan karunia untuk bisa membedakan. Oh, ini benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Oh, ini hanya seperti ini. Bukan menghakimi, tetapi benar-benar bisa membedakan. Mereka tahu bahwa nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang pendusta. Hebat, saudara, jemaat Efesus ini. Ayat yang ketiga kita lihat, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sekali lagi dikatakan ya saudara, mereka sabar. Sabar menderita bukan karena penderitaan yang dicari-cari sendiri. Menderita karena nama Tuhan. Mereka nggak ikut-ikutan gaya hidup orang-orang yang ada di Efesus. Kalau saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul, penduduk kota Efesus ada yang menyembah kepada dewa. Dewa matahari, dewa kesuburan. Mereka yakin mereka bisa subur, bisa diberkati kalau menyembah dewa. Tetapi jemaat Efesus ini nggak ikut. Sekalipun mungkin dihina oleh penduduk-penduduk yang lain, mereka mendapatkan penderitaan karena nama Tuhan, mereka sabar. Dan dikatakan engkau tidak mengenal lelah. Kalau tadi ayat 2 terjemahan lama mengatakan, aku tahu segala kelelahanmu. Tuhan tahu sebenarnya sudah lelah, sebenarnya sudah capek. Tetapi ayat 3 mengatakan engkau tidak kenal lelah. Terus saja mereka mengikut Tuhan. Terus saja mereka melayani Tuhan dengan kesibukan demi kesibukan yang mereka kerjakan, aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka harus kerjakan setiap hari yang membuat tubuh ini lelah, tetapi mereka terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika melayani, mereka benar-benar melayani Tuhan dengan cara, waktu, dan semua hal yang terbaik. Gak kenal lelah, kata Tuhan. Dipuji sama Tuhan. Dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga, jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Ini yang sedang kalian kerjakan. Tuhan lihat kok semuanya. Tuhan tahu kok semuanya yang sedang dikerjakan. Tetapi kenapa saudara? Kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Berbeda jauh sekali ya saudara. Yang pertama dipuji sama Tuhan. Nabi palsu saja mereka bisa bedakan saudara. Mereka bisa sabar. Mereka orang yang kuat. Mereka jemaat yang aktif, yang cinta sekali sama Tuhan. Tetapi kenapa seiring berjalannya waktu, Tuhan mencela mereka? Kenapa kamu meninggalkan kasih-Mu yang semula? Apa yang sedang terjadi? Kamu sebenarnya nggak bisa sabar terhadap orang-orang jahat. Tetapi kenapa di kemudian hari kasih-Mu yang semula itu bisa hilang? Semangat-Mu yang berapi-api bisa kamu tinggalkan. Kenapa api itu mulai padam?
Kenapa saudara? Kita yang dulunya wah hebat luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi kok sekarang mulai meredup, mulai padam api itu. Kalau nyanyi api Kristus sudah menyala, biar api itu terus menyala. Lah sekarang kok mulai redup, kadarnya mulai berkurang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa jemaat Efesus ini meninggalkan kasih yang semula? Saudara, kasih mula-mula itu adalah kasih yang murni. Kasih mula-mula itu adalah kasih yang terbaik, murni, enggak tercampur dengan hal-hal yang lain. Cinta mula-mula itu adalah cinta yang terbaik, murni saudara. Seseorang yang ada dalam kasih mula-mula tidak akan terpaksa melakukan pekerjaan Allah. Ketika kita berada dalam kasih yang semula, sekalipun badan ini sudah lelah, kita sudah capek, tetapi kita tidak akan terpaksa untuk melakukan pekerjaan Allah. Karena cinta kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan demi tantangan dari luar, dari dalam yang sedang terjadi, sedang kita alami, tetapi kita terus ada dalam kasih yang semula itu, kita akan lakukan dengan sukacita pekerjaan Tuhan. Kita akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam ayat 4 ini, kalau saya lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Jadi jemaat ini tidak lagi mengasihi Tuhan seperti semula. Yang semulanya ada di ayat 2 tadi, ayat yang ketiga. Tetapi itu sudah tidak ada lagi. Sudah hilang, sudah ditinggalkan oleh jemaat yang ada di Efesus. Karena Allah mengasihi jemaat yang ada di Efesus, makanya Allah memakai Rasul Yohanes untuk menuliskan surat dan dikirimkan kepada jemaat Efesus supaya mereka menyadari hal ini yang sedang terjadi. Mereka mungkin masih tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka mungkin masih tetap melayani kepada Tuhan. Mereka masih mengatakan iya sekali Yesus, tetapi Yesus aku masih mencintai Tuhan. Tetapi kadarnya sudah berkurang. Tuhan utus Rasul Yohanes untuk sampaikan, hei jemaat, kamu mengasihi Tuhan sudah tidak lagi seperti semula. Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula karena terlalu sibuk, karena terlalu mencenderungkan diri untuk kebutuhan yang kita inginkan, keperluan yang kita inginkan, hal-hal yang lain. Mungkin kita mulai kehilangan kasih yang semula itu. Makanya Tuhan mau mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan tinggalkan kasih yang semula, amin. Kalau yang dulu sudah baik terus diperjuangkan, jangan menurun. Kalau yang dari awal kita sudah mulai naik, dan di titik ini kita jatuh ke bawah, mulai lagi dari awal saudara. Gak bisa langsung mulai dari atas. Dari sini kita naik, jatuh, balik lagi ke titik ini. Balik lagi ke kasih yang semula yang sudah mulai hilang. Gak bisa langsung naik lagi. Harus kembali. Banyak hal yang sudah dikorbankan. Saudara, kenapa jemaat Efesus ini bisa kehilangan kasih yang semula? Kenapa mereka bisa meninggalkan kasih yang semula? Kenapa saudara? Kalau kita juga punya pertanyaan dalam diri kita, oh iya,
Saya saat ini sudah mulai meninggalkan kasih yang semula. Apa penyebabnya? Yang dulunya saya kalau iring Tuhan, wah hujan panas saya terobos, tetap saya datang ke gereja, tetap saya berdoa kepada Tuhan, tetap saya setia kepada Tuhan. Tetangga kiri kanan, jemaat yang lain gak setia, saya tetap setia kepada Tuhan, saya tetap lihat kepada Yesus, saya tetap dengarkan firman. Kok sekarang seperti ini? Apa penyebabnya? Saya cari-cari di Alkitab, apa sih Tuhan, kok nggak ditulis? Hanya dikatakan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Penyebabnya apa sih Tuhan? Apa Tuhan penyebabnya? Saya cari terus di Alkitab, catatan-catatan saya. Lah kok nggak dijelasin ketika di sekolah Alkitab, nggak ada di catatan saya. Berdoa sama Tuhan, penyebabnya apa Tuhan? Apakah karena dosa? Lah mereka setia kok sama Tuhan. Rasul palsu, nabi palsu pun mereka bisa tahu. Mereka orang yang hebat di dalam Tuhan. Lah penyebabnya apa Tuhan? Kok bisa tinggalkan kasih yang semula? Sederhana jawabannya saudara sebenarnya. Kenapa bisa tinggalkan? Kenapa bisa kehilangan? Karena gak dijaga. Benar ya saudara? Karena tidak dijaga baik-baik. Saya cari bahasa apa Tuhan? Sederhana ternyata jawaban dari Tuhan. Mereka bisa meninggalkan kasih yang semula, mereka bisa kehilangan kasih yang semula karena gak dijaga baik-baik. Kita bisa kehilangan barang-barang yang berharga kalau kita tidak jaga dengan baik. Misalnya Bapak Ibu Saudara ke Indomaret naik sepeda. Mau masuk Indomaret cuma langsung turun. Mak parkir begitu kontaknya nggak usah diambil. Terus dibiarin gitu aja kok keluar-keluar pasti ada. Nah kalau nggak dijaga baik-baik apakah selesai dari Indomaret sepedanya masih terus ada? Oh diambil maling saudara. Pasti kita kunci setirnya, diatur dengan baik, baru kita masuk belanja ke Indomaret. Atau kemanapun, kerja. Kalau kita parkir kendaraan pasti kita atur sedemikian rupa supaya tetap aman. Kita jaga baik-baik. Anak-anak yang punya HP, yang SD ya, sudah punya HP sendiri-sendiri. Kalau nggak jaga HP-nya dengan baik, bisa hilang. Bisa rusak. Selesai pakai dilempar, rusak saudara. Kalau nggak dijaga. Selesai pakai direndam dalam air. Hidup lagi nggak bisa. Pasti dijaga, selesai dipakai taruh dengan baik. Demikian dengan hal-hal yang lain. Kalau nggak dijaga baik-baik bisa hilang. Bisa ditinggalkan, kasih mereka hilang, mereka tinggalkan kasih semula karena nggak dijaga baik-baik. Mari kita lihat Efesus pasalnya yang keempat. Ini adalah pesan Rasul Paulus ketika dia melayani jemaat Efesus. Efesus pasalnya yang ketiga, saudara. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 saya baca. Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, Rasul Paulus menyampaikan pesan. Rasul Paulus berdoa. Rasul Paulus ingin
supaya segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya kasih Kristus. Ayo pahami lebar, tinggi, panjang, dalamnya kasih Kristus. Kalau kita memahami kasih Kristus yang tidak bisa terukur oleh apapun, kita juga akan bisa menjaga baik-baik kasih semula yang kita miliki dalam hidup ini. Kita bisa menjaganya dengan baik. Sebelum Paulus meninggalkan jemaat Efesus, Paulus sudah berdoa, Paulus sudah berpesan, Paulus rindu jemaat ini memahami kasih Kristus yang sesungguhnya. Dan ayat 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih itu. Kamu bisa mengenal kasih Tuhan. Saya dan saudara bisa mengenal kasih itu. Inilah kasih yang mula-mula. Kasih Kristus terhadap kita. Tuhan terlebih dahulu yang mengasihi saya dan saudara. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti dengan baik, supaya kita pun juga bisa menjaga baik-baik kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-16, saya baca, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Paulus ini sudah berdoa, dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat ini berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan supaya kamu berakar serta bertumbuh di dalam kasih. Ada pertumbuhan, saudara. Kalau dijaga dengan baik pasti ada pertumbuhan. Bapak ibu saudara, sebagai seorang petani, kalau dijaga dengan baik, sekalipun ada hama yang mengganggu tanaman saudara, tetapi kalau kita jaga, tetap masih ada yang bisa bertumbuh. Gak akan kehilangan semuanya. Walaupun hanya sedikit, masih ada yang bisa berakar dan bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh pasti bisa berbuah. Ini yang Paulus rindu. Ayo jemaat Efesus, jaga baik-baik kasih yang semula. Jaga kasih yang semula. Terus mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Dengan menjaga, berakar serta bertumbuh di dalam Tuhan. Kenali kasih itu. Kenali dengan baik-baik kasih Kristus itu, supaya ketika ada tantangan datang di kemudian hari, kita nggak akan tergeser. Kadar itu nggak akan menurun. Kadar itu tetap terjaga, semakin murni dan semakin terbaik sampai kita dapatkan mahkota yang kekal. Amin. Tujuan hidup kita bukan cuma sampai di dunia ini saja, saudara. Bukan hanya mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita sampai di sorga. Sampai di sorga yang kekal, sampai Tuhan kasih mahkota ini, mahkota kehidupan yang sudah kamu dapatkan, yang sudah kamu raih. Ini milikmu, bukan punyanya si A. Cara supaya kita tidak kehilangan kasih yang semula. Caranya bagaimana, saudara? Kalau istilah bahasa Inggris ya, di-upgrade, diperbaharui. Supaya kasih yang semula ini nggak bisa hilang. Supaya cinta kita kepada Tuhan tetap murni.
tetap terjaga dengan baik sehingga kita bisa melayani, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Di-upgrade terus saudara. Diperbaharui dengan apa? Firman dan Roh Kudus. Jangan puas diri. Yang penting saya menjalankan jadwal pelayanan. Kan saya bisa berdoa di rumah. Saya bisa kok ibadah di rumah lewat live streaming. Bisa saudara. Tetapi Tuhan juga menginginkan saya dan saudara berkumpul di gereja supaya bisa menguatkan satu dengan yang lain. Diperbaharui, di-upgrade, ditingkatkan. Arti lainnya, cara supaya kita tidak kehilangan kasih yang semula terus diperbaiki. Seiring berjalannya waktu, perjalanan waktu ke depannya akan ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita sukai. Daging ini mungkin akan berontak, kok begini yang terjadi Tuhan. Tetapi kalau terus diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus, kasih yang semula ini akan terus naik. Sekalipun dalam posisi mungkin merangkak ya, gak apa-apa. Tapi terus maju daripada lari di tempat, lari tapi gak maju-maju. Susah saudara. Kalau kita lihat dunia sekarang semakin maju, semakin modern. Kita terus mengimbangi, benar gak saudara? Dunia ini semakin maju, semakin modern, saya dan saudara terus mengimbanginya. Kita gak mau ketinggalan zaman. Kalau misalnya anak-anak sekolah, gak cukup sekolah, harus ditambah les. Mengimbangi pelajaran yang semakin sulit. Supaya saya gak ketinggalan, saya harus les. Misalnya bahasa Inggris saya kurang. Kalau saya gak kuasai bahasa Inggris, saya akan ketinggalan. Kalau saya sekolah cuma sampai SMA, saya akan kalah ketika masuk dalam dunia pekerjaan. Saya akan kalah saing. Yang punya bisnis, kalau saya nggak punya inovasi-inovasi yang baru, saya akan kalah saing. Nggak cukup sampai SMA, saya harus kuliah sampai S1. Di-upgrade, pengetahuan kita bertambah. Kalau kita sudah sampai titik S1 dan kita merasa tuntutan pekerjaan ini nggak cukup sampai di S1, saya harus upgrade kembali. Saya harus perbaharui kembali, lanjut sekolah. Bisa saudara belajar sendiri lewat online, lewat seminar bisa. Tetapi ada yang mewajibkan harus kuliah. Duduk lagi di bangku sekolah, di kampus. Sama saudara, rohani pun harus demikian. Kalau kita berpikir di rumah saja bisa. Tetapi ada waktu-waktunya harus berkumpul, beribadah bersama-sama di gereja dengan Tuhan. Kalau saudara kuliah full time atau part time misalnya ya, karena sambil kerja, tetapi meluangkan waktu supaya bisa mendengarkan penjelasan dari guru, dari dosen, supaya pengetahuan kita bertambah. Kita nggak mau ketinggalan. Orang tua memperlengkapi anak-anak untuk terus diperbaharui. Saya harus melengkapi anak saya dengan fasilitas ini supaya mereka nggak ketinggalan zaman. Saya harus mengajak mereka untuk menyukai les. Mungkin capek, nggak apa-apa, tapi untuk kebaikan mereka. Rohani pun demikian saudara. Diperbaharui terus, ditingkatkan terus. Kalau zaman dulu sepeda motor apa itu manual ya. Sekarang matic saudara, rata-rata matic. Zaman dulu pakai kontak, sekarang bisa pakai remote. Di-upgrade terus, jangan ketinggalan. Dunia saja terus di-upgrade, apalagi hal rohani. Supaya kasih yang semula ini gak hilang, amin. Supaya badai topan datang, kasih kita tetap murni di hadapan Tuhan, amin. Sekalipun badan ini lelah dengan tugas-tugas kita sebagai orang tua, mengurus rumah tangga, bapak ibu yang bekerja,
capek, tetapi kita terus mengiring Tuhan. Ada masalah, bukan Tuhan yang disalahkan, tetapi kita bisa melihat kenapa ini terjadi. Hal apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana Tuhan? Kita kembali ke Tuhan. Kita kembali ke firman, bukan semakin jauh dari Tuhan. Kita terus di-upgrade dengan firman dan Roh Kudus. Kalau kita rasa saya sendiri nggak mampu, saya harus berkumpul dalam kelompok supaya saya bisa berakar dan bertumbuh. Saya harus berkumpul di tempat ibadah, saya harus bertumbuh dalam gereja lokal saya. Kalau kita mendapati ada hal-hal yang kurang menyenangkan hati kita, teruslah pandang Yesus Kristus, amin. Kalau nggak pandang Tuhan nggak akan bertahan sampai hari ini, saudara. Kalau bukan Tuhan yang saya dan saudara pandang, nggak akan bisa maju sampai hari ini. Aku pulang aja Tuhan, saya pulang kampung saja Tuhan. Mungkin di tempat lain saya akan bisa lebih sukses, mungkin di tempat lain saya akan lebih diterima. Tetapi karena memandang Tuhan, bantu saya supaya terus bertumbuh maju Tuhan. Bantu saya supaya kasih ini tetap ada. Kasih yang semula ini tetap ada Tuhan, yang dulunya saya berapi-api di dalam Tuhan. Saya juga mau terus seperti itu Tuhan. Diperbaharui, di-upgrade. Dunia semakin modern, diperbaharui, terus diperbaharui. Kita berusaha mengimbangi, kita berusaha menyesuaikan. Harga sembako naik, kita berusaha menyesuaikan dengan hal yang terjadi. Rohani pun demikian, saudara. Dalam kitab Matius, Injil Matius, ada contoh Hana dan Simeon. Mereka adalah gambaran cinta mula-mula. Mereka adalah gambaran kasih yang semula. Kenapa, saudara? Sampai usia tua, mereka tetap menantikan kedatangan Yesus Kristus. Kalau dikatakan Hana ini seorang janda. Hana ini seorang janda, menikah hanya 7 tahun berumah tangga, suaminya meninggal. Dan dikatakan sekarang dia berusia 82 tahun. Setiap hari dia tetap ada di bait Allah, dia tetap mencari Tuhan. Berapa tahun saudara dia jadi janda? Kalau dia menikah usia 25 tahun, 7 tahun berumah tangga. Selanjutnya sudah jadi janda sampai usia 82 tahun dikatakan di firman Tuhan. Tetapi dia terus menantikan Tuhan, gak bergeser, gak nyalain Tuhan. Baru 7 tahun menikah kok sudah janda. Gak nyalain Tuhan, tetap murni kasihnya kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah mulai kehilangan kasih itu, mari sadarilah. Sudah lama saudara, waktunya ya. Ini sudah mau selesai. Ayat 5. Oh belum saudara, masih. Oh iya, ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bersyukur masih ada teguran. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat sudah lama kamu meninggalkan Tuhan. Ingat waktumu terlalu banyak kamu pakai untuk diri sendiri. Tadi Bunda ya, guru sekolah minggu sampaikan firman. Katakan orang sekarang lebih fokus kepada diri sendiri. Lebih mementingkan diri sendiri. Ingat betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Ingat, bersyukur masih ada teguran dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah. Bertobatlah. Kembali. Yang tadinya saya katakan dari kasih semula naik ke atas, tiba-tiba jatuh, balik lagi. Bertobat, kembali. Atur lagi dari awal supaya bisa naik lagi sampai ke surga. Kembali, bertobat. Jangan terus ada di posisi itu. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk.
Saya dan saudara diingatkan kembali sama Tuhan, ayo bertobat. Waktu saya lebih banyak saya gunakan untuk ngomong anak-anak, jujur saudara. Dari pagi sampai pagi terus saja dengan anak. Yang satu minta ini, semua ibunya yang kerjakan. Gak boleh sakit. Sekalipun sakit saya harus berjuang untuk urus anak-anak. Sama, yang Tuhan juga mau. Sama, all out untuk Tuhan, sepenuhnya juga untuk Tuhan. Ayo bertobat. Dikatakan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau yang dulunya engkau suka duduk di kaki Tuhan, engkau setia dalam pelayanan altar, engkau setia dalam pelayanan meja, ayo lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain, jangan nyalakan yang lain. Koreksi diri saya dan saudara. Selagi ada kesempatan, lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Lakukan kembali, berarti disuruh kembali, bukan disuruh jalan terus. Kalau jalan terus sampai neraka. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau enggak bertobat, kaki Dian itu diambil, saudara. Kaki Dian menggambarkan Roh Kudus. Di dalam bait Allah ada roti, ada kaki Dian, ada firman, ada Roh Kudus. Kalau sudah diambil jadi apa? Jemaat Efesus ini enggak bertobat. Buktinya apa, saudara? Kalau menurut sejarah, jemaat Efesus ini sekarang berada di Turki. Di Turki, saudara. Kalau Bapak Ibu saudara ada berkat ke sana, bisa lihat di internet, cari nama tempat, ada namanya. Ada kota Efesus, tapi tinggal puing-puingnya saja. Tinggal reruntuhannya saja. Jadi bangunan sejarah. Nggak ada lagi jemaat Efesusnya. Kotanya nggak ada lagi. Kenapa? Kasih yang semula sudah hilang, nggak mau bertobat. Dihancurkan sama Tuhan. Selagi ada kesempatan, kembali. Lakukan lagi apa yang semula saya dan saudara lakukan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Susah Tuhan untuk mulai kembali, iya susah. Karena mulai lagi dari nol. Tetapi kalau kita berusaha dan terus menjaganya dengan baik, pasti kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Jangan terus sibuk mengupgrade diri hanya berdasarkan hal-hal jasmani saja. Ingat, yang rohani juga butuh dikasih makan. Kalau saya dan saudara sehari makan 3 kali, kalau saya 4 kali, saudara. Supaya kenyang, supaya sehat. Nah, kalau rohani dikasih makan 1 minggu 1 kali, waduh, bisa mati. Loyo, saudara. Kita juga harus berusaha memberi makan. Di rumah Bapak Ibu saudara punya Alkitab, bisa baca, bisa renungkan firman. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Nikolaus ini ajaran sesat, saudara. Tetapi ternyata jemaat Efesus juga benci. Mereka benci ajaran yang Tuhan benci. Bencilah hal-hal yang Tuhan benci. Kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Jangan benci apa yang Tuhan sukai. Aku gak suka berdoa kok. Lah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Aku gak suka hidup rukun dan damai. Susah. Lah itu yang Tuhan mau. Aku gak suka memberi. Gak cukup buat aku. Lah itu yang Tuhan mau. Saya gak suka mengasihi si dia jahat. Lah itu yang Tuhan mau, mengasihi.
Mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Ayat terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Semua punya telinga, saudara? Punya ya? Kiri kanan. Dengar dan simpan dalam hati. Bukan cuma dengar dari kiri keluar dari kanan. Dengar masuk sampai di hati saya dan saudara. Dengar firman Tuhan dan masuk dalam hati saya dan saudara sehingga itu bisa berkuasa, itu bisa bertumbuh dan itu bisa menghasilkan buah. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, berarti enggak semua orang menang. Barang siapa menang. Kalau saya dan saudara mau menang ya berjuang. Dalam perlombaan kalau kita mau menang ya terus ada dalam perlombaan. Ada rintangan terus maju sampai kita menang. Di surga hanya ada orang-orang yang menang. Di surga hanya ada orang-orang yang menang. Dan itu saya dan saudara. Kita menang di dunia ini. Dengan tipu daya iblis kita bisa kalahkan. Kita bisa menang melawan daging. Kita bisa menang melawan kuasa kegelapan, kuasa setan, tipu daya iblis. Kita bisa kalahkan, kita bisa menang. Sehingga kita bisa sampai di surga yang kekal. Teruslah pelihara api yang sudah ada sejak awal. Yaitu kasih yang semula. Teruslah mengasihi Tuhan dengan kasih yang murni. Sekalipun doa-doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan, teruslah berjuang. Teruslah, mungkin sudah dekat mau sampai finish. Terus maju. Yang dulu sudah hilang, ayo kembali. Masih ada waktu. Yang suka berdoa, ayo kembali. Kembali sama Tuhan. Di-upgrade, diperbaharui, ditingkatkan lagi dengan firman dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat kembali pujian ini. Ku tetap setia seperti wanita mengurapimu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
Bapak Gembala sampai akhir tetap setia menanti janjimu Bahagia akan aku tak kehidupanku ku tetap setia melayani ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Kita bisa merenungkan sejenak firman Allah. Apakah kasih kita kepada Tuhan masih tetap menyala? Apakah kita sedikit-sedikit sudah mulai kasih kita kurang? Firman Allah katakan pada saat siang ini, supaya jangan sampai kita seperti jemaat di Efesus dicela, saudara. Jangan sampai jemaat Tuhan di Tunggul Permanu dicela oleh Tuhan, jangan. Tetapi kita pupuk kasih itu semakin dekat, semakin kita mengasihi Dia. Rapnya sekali lagi kita akan angkat dalam pujian ini. Haleluya. Sampai akhir kita tetap berdoa, kita tetap setia di janjimu sampai aku tak kehidupanku ku tetap setia melayani, ku tetap setia untuk melayani, tetap setia melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa bersama-sama, ya. Apa ada dengan kasih Kristus Ibu Lilis? Kalau ada untuk angkat doa, kalau tidak ada langsung saja, yaitu Bapak Hendrik untuk mengangkat di dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan untuk menguatkan di hati kami dan seluruh sidang jemaat Kami Tuhan. tetap mengasihi Kasih karya-Mu Tuhan dengan firman ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ampunilah kami Tuhan, kata-kata kami yang kotor dan yang jahat, yang mengeluarkan diri hati nurani kami Tuhan. Ampunilah sekali lagi Tuhan. Ampuni kami. Firman-Mu tetap firman sampai akhir hayat kami Tuhan. Haleluya. Kami jaga, kami tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih. Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Persilakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita gandengkan dengan pujian ini supaya kita firman Allah, supaya kita tetap setia. Persembahan yang kedua kita akan jalankan, setialah sampai mati.
percaya untuk setianya, setialah sampai mati, setia, setia sampai mati, seperti Tuhan. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Dia setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Haleluya, haleluya. Kami serahkan persembahan jemaatmu siang ini, baik yang pertama maupun kedua, sepersepuluh jemaat kembalikan berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan semua persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berlatih pujian. Kaum muda berlatih pujian tinggal sebentar nanti. Lalu pengumuman gereja berjalan terus. Doa kaum muda, doa umum, doa pelayan, Kamis ibadah tengah minggu. Ya. Lalu Sabtu kaum muda. Minggu pertama yaitu perjamuan kudus dalam pelayanan perjamuan kudus Bapak Arinowo, Bapak Meseno, Bapak Tribowo. Ya. Itu tanggal 7 Agustus. Ya. Kita sudah masuki bulan 8. Ya. Jadi jangan lupa yang bertugas ya, minggu pertama tanggal 7 ya, yang sudah ditulis di warta. Lalu Rabu kita adakan yaitu kebaktian rumah tangga ya. Rabu Mben ya, kebaktian rumah tangga di dalam keluarga Bapak Imam ya, Ibu Krismayati ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Lukas keluarga, Mas Andi ya, Mbak Lili juga tadi malam bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah siang ini. Saya jemput kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengangkat dalam pujian terakhir ya, rapnya menutup mata tadi. Haleluya. Engkau sudah memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir siang ini. Engkau sudah memberkati semua firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Engkau sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir. Dan latihan pujian kaum muda. Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaannya. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus senantiasa imannya supaya tetap memiliki yaitu kasih yang mula-mula, tidak hilang, tidak kendor, tidak luntur, tetapi iman kami tetap yaitu semangat ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama ya Bapak. Dan kami memberkati seluruh jemaatmu siang ini yang sudah hadir di dalam nama Tuhan Kristus. Kami pulang bungkus dengan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat siang jemaat dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya.